Apakah semudah itu seorang pejabat dan abdi negara bisa meninggalkan tugas yang diamanahkannya? Mari kita telaah kata para pakar dan para pengamat. Lantas apakah semudah itu seorang pejabat dan abdi negara bisa meninggalkan tugas yang diamanahkan? Belajar dari para pengamat dan pakar pemerintahan di Republik ini, banyak faktor yang membuat seorang pejabat tak lagi betah berlama-lama memegang jabatannya. Dennis F. Thompson pada tahun 1980 pernah menyebutnya, "The problems of many hands in organizations." Banyak tangan dalam menangani perkara dalam sebuah urusan organisasi dapat memicu problem yang berat bagi para pejabatnya. Pejabatnya justru kerap dimunculkan sebagai aktor yang menjadi korban karena harus memikul tanggung jawab pihak lain. Namun banyak juga para pejabat yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya karena merasa gagal dalam menjalankan tugas. Seperti mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Wakil Bupati Kabupaten Garut Diki Chandra, dan mantan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Handoyo Sudrajat. Bahkan di berbagai belahan dunia, pengunduran diri pejabat karena merasa gagal juga terjadi pada Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won yang mundur karena insiden tenggelamnya kapal feri Seoul. Wali Kota Bucharest di Rumania Christian Popescu-Pidon mundur karena puluhan orang tewas akibat kebakaran di sebuah nightclub. Dan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mundur karena tidak mampu memenuhi janji kampanyenya. Belum lagi di Indonesia yang menganut sumpah dan janji jabatan sebelum memulai tugas dan amanahnya. Seluruh pejabat dan aparatur sipil negara di Republik ini harus siap bertanggung jawab dengan amanah tersebut dan siap ditempatkan di mana saja. Ini menjadi poin yang membuat latar belakang mundurnya para pejabat itu semakin berat. Yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah Provinsi Jambi biarlah menjadi tanda tanya. Biar semua orang dapat memprediksinya. Berkaca dari apa yang pernah dikatakan Cass Burton pada tahun 2002, banyak pemimpin yang tergolong dalam penganut shame culture atau budaya malu. Perasaan malu yang muncul apabila kecacatan atau aib mereka diketahui oleh orang lain. Ada juga penganut guilt culture atau budaya yang didasari rasa bersalah. Seorang pejabat yang merasa bersalah dan menyesal secara terus-menerus karena perbuatannya. Apakah paham ini sudah mulai ada di tubuh pemerintahan Zola Fahrori? Semua hanya bisa berpendapat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syah Bandar menyayangkan adanya gonta-ganti dan mundurnya sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini dipastikan akan mengganggu konsentrasi pembangunan di masa kepemimpinan Zola Fahrori yang telah hampir 2 tahun ini. Jangan lagi ada istilah kata bongkar pasang alias cucuk cabut tadi seperti begini. Dia kepala dinas baru ya di salah satu SKPD. Kemudian dia bawa lagi gerbong dia nih. Tak kabin tak kasih, bongkar lagi. Yang ini yang saya ingatkan ya. Cucuk cabut bongkar pasang seperti ini yang menghambat kapan kerjanya. Mundurnya pejabat pemerintah Provinsi Jambi ini ternyata telah diprediksi sejumlah pengamat pemerintahan. Seperti yang disampaikan As'ad Isma. Dari kacamatanya, mundurnya Dodi wajar karena memang figurnya belum memiliki kemampuan untuk mengelola dinas dengan beban kerja yang sangat besar seperti PU. Namun As'ad menyebut langkah Dodi mundur sudah tepat agar tidak menghambat program Jambi Tuntas. As'ad Isma mengingatkan agar Zola Fahrori harus pintar-pintar dalam memanajemen struktur pemerintahannya. Dari awal saya sudah melihat bahwa Dodi ini orang yang tidak punya kemampuan. Seharusnya gubernur melihat, terutama PU, ini kan SKPD yang paling
menentukan keberhasilan seorang gubernur terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Nah, Dodi ini kalau kita lihat dari latar belakang, dia belum pernah memimpin sebuah kadis yang memiliki beban dan tanggung jawab yang besar seperti PU. Apalagi sekarang menjadi kadis PU, maka dugaan saya, prediksi saya tepat bahwa Dodi itu gagal dari segi kinerja, kemampuan berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan sekarang terbukti gagal. Walaupun faktor dia mundur, kita tahu ada isu-isu lain tidak terkait dengan kinerja. Tapi saya pikir pilihan untuk mundur bagi Dodi itu sangat tepat, karena daripada dia bertahan dengan posisi itu akan membuat program-program Jambi Tuntas itu mengalami kegagalan dan secara tidak langsung mempengaruhi kinerja Gubernur Jambi Zumi Zola dalam menyukseskan program Jambi Tuntas. Sudahi masalah Benhart, lupakan masalah Dr. Erman. Hormati keputusan Fauzi Syam dan jangan ada lagi pejabat seperti Dodi Irawan. Hal ini menjadi harapan kepada pejabat pemerintah Provinsi Jambi agar fokus bekerja, membangun dan memenuhi harapan masyarakat. Visi Jambi Tuntas 2021 memiliki waktu yang tidak lama lagi. Kita semua berharap semua dapat terwujud tepat sesuai dengan janji politik dan semangat membangun Jambi oleh pasangan Zola Fahrori. Semoga tidak ada lagi para pejabat dan pemerintah Provinsi Jambi yang mundur dari jabatannya. Orang sukses berusaha tenang, menikmati apa yang ada, dan menenangkan diri sendiri walaupun sedang dalam tekanan, kata seorang penulis Rangga Umar. Saya Ribriono, undur diri, sampai jumpa di edisi telaah berikutnya. Sampai jumpa.